Hai, welcome back to iPod. Setelah menghilang selama 2 bulan, jadi gue kembali masih dengan prinsip yang sama, ketakutan yang sama. Takut ada yang lihat, ternyata tidak ada. Ternyata view-nya cuma 1, 0 bahkan. Yang sebelum 2022 berakhir, syukurlah tidak ada yang melihat. Oke, jadi last update tuh 12 Januari 2023. And now it's Maret 8, 8 Maret. 8 Maret 2023. Hilang 2 bulan. Gampang ya ternyata untuk hilang. Ya. Oke, jadi sebenarnya gue tuh banyak banget yang setiap suatu kejadian terjadi itu gue langsung kayak mikir, mau ceritain di podcast, mau ceritain di podcast. Tapi mengumpulkan niat, niat sih itu udah itu. Tapi kayak merealisasikannya tuh susah banget. Dan baru terrealisasi hari ini itu juga gue melimitkan diri untuk sampai jam 12 maksimal gue udah stop ngomong sih. Sekarang jam 11.22. Ya, jadi yang terjadi udah banyak banget. Ini bakal acak banget kali ini. Tapi ya udah, Happy listen. kita mulai dari Januari. Januari tuh kayaknya udah mulai pudar ingatan. Dan yang paling gue ingat adalah 31 Januari. Jam 10:10 itu gue akhirnya menyatakan ke Mas Crush kalau gue suka sama dia. Atas dasar apa menyatakan? Saya kayak apa triggernya? Triggernya adalah karena jujur stres. Tapi bukan kayak stres suka sama dia stres, no, bukan. Jujur itu lagi banyak pikiran lain dan kalau gue kurangin satu aja, itu yang paling mudah adalah menyatakan, menyatakan rasa suka itu. Itu yang paling gampang buat gue keluarin. Dan dari situ dia tetap baik, tetap ya udah temenan aja gitu. Dia tuh saat itu kaget kayak dia sama sekali nggak terbayangkan bakal gue gitu harus suka, bukan harus kayak bakal gue suka sama dia. Ya, gue sih sebenarnya merasa bahwa dia tuh setepat itu loh buat gue, bukan, aduh, kata-katanya udah berantakan banget, maaf, udah lama gak ngomong, udah lama gak, ya udah lama gak menyusun suatu cerita gitu. Banyak kan tuh masuk aja kejadiannya terus lewat gitu, jadi seberantakan itu loh, so sorry. Pokoknya gue tuh ngerasanya dia benar-benar orang yang tepat, jadi kayak jawaban dia walaupun no itu tuh gue kayak, ya ini nih yang gue suka, aku masih kayak gitu even until now. Kayak gue masih bukan apapun sih, lebih kayak apa-apa aja responnya dia tuh rasanya kayak, nah ini nih yang bener, yang gue tuh juga suka nih kayak gini nih gitu. This is my standard. Kayak masih selalu kayak gitu. Gue nggak tahu ini, jujur nggak tahu ini apakah emang wujud rasa suka, jadi kayak apapun itu gue benarkan, tapi rasanya tuh enggak. Gue kalau misalkan suka terus habis itu ngerasa salah, ya jadinya nggak suka gitu. Jadinya kayak, oh ya gitu, kayak oh nggak tepat deh kayaknya pilihan. Tapi ini tuh enggak, so far enggak sih. Dan ini pemikiran random yang muncul kemarin banget nih, kemarin sore banget. Gue udah gak sabar pengen ngucapin pemikiran ini, melontarkan, menyampaikannya. Jadi gue kayak mikirnya, mungkin Allah udah terlalu malas kali ya nunjukin sisi no-nya dia, no side-nya dia gitu. Soalnya udah jelas-jelas banget no, karena kan kita beda
beda keyakinan gitu. Jadi kayak gue mikirnya itu somehow kayak kok nggak ditunjukin sih red flagnya apa, minusnya apa, kayak ngapain gitu kayak dia yang jadi guanya kayak no gitu. Saya lempeng-lempeng aja, baik-baik aja, oke-oke aja gitu, fine-fine aja. Terus jadinya gue kayak menunggu apa nih red flagnya. Apa gue yang terlalu menormalisir semua kelakuannya, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa juga. Jadi maksudnya kayak emang flat itu, nggak ada ruang untuk gue menyalah-nyalahkan juga gitu. Dan sekarang tuh gue tuh kayak makin kesini tuh nggak tahu ya, ini agak self claiming, tapi gue makin considerate aja gitu kalau misalkan suatu hal itu dibalik dilakukan oleh gue ke orang lain. Jadi kayak kan gue diginiin nih, terus gue ngeginiin orang lain gimana sih gitu. Kayak gue tuh selalu selalu mengconsider itu sebelum akhirnya memunculkan emosi marah, emosi sedih, senang, oke, kayak gitu. Jadi kayak dia tuh sebenarnya udah beberapa saat, beberapa lama gak balas chat gue sebenarnya gitu. Tapi gue tuh gak ngerasa kayak itu suatu hal yang red flag, karena gue juga kalau jadi dia, misalkan ada orang nih yang suka sama gue tapi gue tidak bisa menerima orang itu, hal itu juga yang akan gue lakukan. Kayak yaudah, jangan di kayak kasih harapan gitu. Jadi kayak yang dia lakukan itu tuh gue understandable aja gitu, gue bisa memahami itu gitu. Di gue tuh understandable banget. Makanya even mungkin kesannya kalau kalau kayak sewajarnya gitu ngerasanya ya apaan sih, oh kayak gitu ya, habis ditembak langsung pergi, mungkin kesannya kayak gitu ya. Tapi karena gue tuh emang gitu, gue juga kayak gitu sih, gue juga bakal kayak gitu. Jadi kayak gue menyukai orang yang tepat dengan apa yang gue pikirkan, apa yang gue juga akan lakukan gitu. Jadi gue nggak ngerasa itu hal yang red flag. Dan juga dia nggak bales ya, emang dia nggak bales. Tapi untuk opsi kejadian lain dia tuh bales. Jadi gue tuh sempat ngelempar beberapa topik, kayak ada beberapa baris chat ya hari itu tuh. Pokoknya satu nggak dibalas, terus habis itu gue lanjut topik kedua dengan jarak waktu yang cukup lama, itu juga nggak dibalas. Terus ketiga juga nggak dibalas, keempat juga enggak. Jujur gue jadi penasaran apakah dia ngejasrit naik gitu. Coba ya cek. Dia ngejasrit ya sih, tapi ngerasanya gue nggak dijasrit. Tuh nggak dijasrit. Gue ngelempar topik nih, satu hari yang sama ada dua, gue lempar dua topik. Terus habis itu di tanggal yang berbeda gue ngelempar satu topik. Terus habis itu di minggu depannya lagi gue ngelempar satu topik. Tapi semua itu gak ada yang dibales. And that's really understandable. Karena gak di just read. Jadi kayak gue juga akan kayak gitu sih. Misalkan di approach orang yang kasarnya, gue gak tahu sih ini kasar apa halus, gue tuh bingung banget. Don't benefit me at all itu kasar apa halus ya nggak nyampein kayak gitu. Pokoknya kayak yang emang gue tidak ada kepentingan tuh. Gue tuh bingung tau mau milih kata-kata kepenting gak penting, atau bilangnya don't benefit, atau bilangnya pemilihan kata itu. Pokoknya gue bingung deh untuk hal-hal yang sifatnya negatif itu untuk mempositifkannya gimana. Ya pokoknya anyway itu gue juga bakal ya udah nggak ngejust read gitu, nggak buka aja chatnya, tenggelam aja, biarkan tenggelam gitu. Dan dia even though kayak gitu di IG bales. Jadi ya menurut gue oh tenggelam kali ya, udah nggak apa-apa,
gak se-urgent itu juga gue untuk dibales selain itu, karena itu cuma sebenarnya banyak sih ya sebenarnya pengen gue omongin gitu, bisa buat kita bahas bersama banyak banget, banyak hal ya. Gue emang tipe yang banyak ngomong gitu kan, jadi ya banyak hal sebenarnya kalau misalkan dia bales bisa dilanjut topiknya banyak, bisa ngomongin lala gitu. Cuman ya gak sepenting itu juga, dan gue menyadari itu kok, jadi kayak gue self assess gitu juga ngerasanya gak penting-penting amat juga sih. Intinya perkara dia nggak balas itu di gue fine fine aja tuh. Terus ya baru-baru ini, baru kemarin banget malah, itu tuh selesai sidang gitu, sidang kerja praktek, dan gue tuh happy banget, gue happy sendiri jujur, kayak oh my god, ini nih demen nih gue nih kayak gini, diem-diem gak banyak apa gitu, maksudnya ya gue tau dia banyak kegiatan pasti di luar itu, maksud gue diem-diem langsung satset seproduktif itu, kayak ya ampun suka banget, gue admire banget gitu sama yang kayak dia ini. Jadi gue yang sesenang itu pas lihat dia foto udah habis selesai sidang, sesenang itu real. Gue even gak ada yang giveaway dong. Kayak gue yang syukuran, tapi Masya Allah tabarakallah banget ngeliatnya. Dia nggak approach gue, nggak balas, tapi membuahkan hasil yang ah this is my standard. Lagi-lagi gue bakal bilang itu sih, bukan yang kayak diem-diem saya tuh sama cewek gitu, tapi diem-diem 1/3 ST. Anyway, 1/3 itu maksudnya ada 3 tahap kan buat sarjana. Dia udah dari satu tahap itu udah lewat. Jadi kayak 1/3 ST. Itu gue seneng banget jujur kemarin. Oke, ini kayaknya timelinenya cepet banget ya. Barusan timelinenya 31 Januari, terus udah bahas kemarin 7 Maret. 6 Maret apa 6 dari 6 Maret yang dia dari Senin udah situ. Kita balik ke Februari. Oh, ini nih. Jadi tuh ada orang yang tiba-tiba approach gue di IG second account gue dengan namanya dia, nama nama second account gue tapi dulu gitu. Dan akun baru ngetes yang dibikin khusus spesial buat ngefollow gue di second account. Gue sebagai orang yang observer, yang kepo, jadi gue chat dia kan, dengan ngechatnya tuh udah berasumsi ini paling si ini yang suka sama gue, yang emang dari dulu suka, yang dulu nggak dari dulu sih, dari dulu kayak gue kepedean banget sampai sekarang masih, but I guess iya sih kayaknya masih, nggak tahu juga ya, kita sebut saja yang pernah suka, pernah nembak dia gampangnya. Gue kira kan dia ya, situ gue dengan pede ngechat si akun ini, langsung bilang kayak emang gak cukup apa di first account gitu. Gue udah langsung nembak kayak gitu kan, dengan kayak udah berasumsi dia tuh si ini gitu, lala udah ngobrol. Ternyata pas gue nembak ini kan, kan, kenapa sih aduh yo ini ya samarannya, ini kipas kan gitu, kipas ya samarannya. Terus kayak dia, hah kipas? Siapa kipas? Karakter di AU-mu. Dia bilang gitu, itu gue langsung shocking. AU adalah alternative universe. Itu tuh suatu fanfiction yang ditulis di Twitter. So, tweet by tweet gitu bacanya.
Jadi kayak thread gitu, lo scroll, berarti itu kayak gitu. Itu namanya AU. Dan iya, gue bikin AU. Terus dari balasan dia yang siapa karakter di AU-mu itu, gue kayak langsung weng weng weng, siapa non K-popers yang tahu gue bikin AU? Ada, tapi siapa yang possible non K-popers tahu gue bikin AU dan bikin second account untuk nge-approach, dan bikin account yang sama kayak second account gue untuk nge-approach gue? Itu siapa? Itu bener-bener buntu banget sampai detik ini. Itu gue masih nggak tahu dia siapa. Lanjut. Gue tetap nggak tahu dia siapa, but kita tetap ngobrol-ngobrol gitu. Dan pindah juga ngobrolnya ke first account, karena di first account gue lihat dia nge-view story gue, terus gue kayak tetap kekeh gitu loh. Gue tuh apa ya, gak tau sih, mungkin di kacamata jujur ini gue orangnya kalau menilai diri sendiri, kalau self assess emang rada apa ya, rada kasar gitu sama diri sendiri, kayak gue keras juga sih sama diri sendiri jujur. Mungkin di kacamata cewek-cewek lah, nggak banget. Oh my god, barusan gak apa-apa kan deh suaranya. Ya udahlah, I don't care. Jadi gue tuh kalau ngerasanya di kacamata cewek-cewek lain, ya udah sih, tinggal ini aja, tinggal blok aja gitu. Ngapain sih dikejar-kejar? Ngapain sih secaper itu, kayak apa ya, gue nggak tahu lagi kosakatanya, tapi I know the feelings gitu. Bingung kosakatanya apa. Yang ketika lu kayak sepeduli itu dengan aspek relationship ya, especially kayak ke cowok gitu, kayak lu sepeduli itu, sepengen deket itu, apa sih selain caper, gak tau deh, bingung nginin kosakatanya, cuma ya yang kayak gitu. Maksudnya kayak di mata temen gue beberapa, ya udah sih tinggal blok aja, kan gak suka juga kan lu juga, kayak ya udah sih jual mahal kayak gitu. Nah kayak gitu kali ya mungkin perumpamaan yang bisa lebih tepatnya, kayak jual mahal kayak gitu. Gue tuh nggak gitu. Gue tuh lebih ke apa ya, pengen achieve sesuatu ya, daripada gue nahan-nahan tapi nggak dapat apa-apa. Gue mending bertingkah, kalau nggak dapat apa-apa ya udah, yang penting gue udah usaha. Nah itu gitu, kayak gitu. Makanya ya gue sengejar itu untuk nyari tahu dia siapa, even ask all my friends yang ya yang rada suspicious lah, yang suspect lah gitu, tapi nggak ketemu juga. Walaupun dari gue nanya-nanyain orang ini, nggak tahu juga mereka jawabnya jujur atau enggak, tapi kayak nggak ada yang klik aja gitu loh. Kayak belum connect the dots, gue tuh bilangnya gimana ya, kayak belum ada yang emang ini gitu kayaknya, yang seberapa persen, 90% dia gitu, belum ada sampai sekarang. Tadinya kekeh si ini kan, si kipas tadi, si kipas, tapi kipas nggak on hari itu. Oke, coret. Terus temen kuliah, si kasur, bilang aja kasur, itu juga most likely no sih. Tapi itu ada lagi, tapi most likely no banget. Bahkan gue ngerasa dipermalukan sama nih fake account, gara-gara gue tuh approach orang yang gue ngesuspekin si orang ini, kita sebut saja Parfum. Si Parfum ini gue kira yang deketin gue itu, tapi gue nge-approach-nya dengan lebih ekstra gitu. Gue ngajak dia jalan, minta temenin jalan gitu. Ini gue malu banget sih jujur. Dan ternyata si Parfum ini di profilnya, di profil lain, di header lain itu tuh udah ada cewek. Gue kayak malu banget, udah seuzonin dia. Dan kayak gue tuh seakan-akan, wah ini gue big win nih, pasti bener nih, pasti nih orang nih, kayak gue udah seyakin itu. Gak seyakin itu juga banget, lebih kayak
kayaknya ini banget deh gitu. Tapi yakinnya nggak terlalu karena ini termasuk unexpected, tapi unexpected untuk suka gitu, kayak untuk sukanya sampai nyari tahu dulu nama second account gue apa, terus tahu gue bikin AU. Nah, itu di situ poin-poin unexpectednya. Cuma kalau secara person, dia termasuk yang ada di list suspek gue sih, bisa karena orangnya cukup baik gitu ke gue. Dan ya udah, dari situ gue ngajak ketemu, ngajak nemenin, dia mau. Terus pas di poin dia bilang udah izin sama cewek itu, gue kayak malu banget, malu cuy, sebel banget. Dari situ sama si ini apa namanya, si fake account yang upload gue tuh, gue jadi sebel banget, kayak sumpah lu dibelin banget, gila. Gue sampai harus menanggung malu karena orang. Tapi ya udah. Terus habis itu final destination, gak juga final destination sih, kayak titik termentok gue adalah gue nge-approach my ex mantan. Dari approach dia, yang gue dapet adalah kita saling salah-salahan, dan dia semanipulatif itu, se-liar itu, such a liar, karena dia tuh selalu nyembunyiin perasaannya, and I consider that as a lie. Nyembunyiinnya tuh senyembunyiin, bukan nyembunyiin yang kayak komensalisme gitu loh, yang tidak berpengaruh ke gue. Tapi ini berpengaruh karena yang dia sembunyiin adalah rasa gak sukanya. So he's pretending gitu all the time. Itu kan bohong gak sih? Itu aneh. Bukan yang kayak dia ada masalah terus gak mau ngerepotin jadi disembunyiin, no. Selain itu, lebih tepatnya lebih dari itu gitu. Yang bikin gue end our conversation and my conversation sama si mantan ini adalah ketika dia bilang kalau the trigger itu tuh udah ada dari 2019. Yang mana 2019 itu menurut gue tuh masa sayang-sayangnya. Karena sesayang itu, sepeduli itu, sedekat itu, sesering itu kita ketemu gitu. Tapi dia bilang, mana ada, jago kan gue mendemnya. Dan dari situ gue kayak sakit nih, gak, sick, this is sick banget sih, udah gak bisa. Tadinya gue masih kayak put the blame on me gitu. Mungkin gue tuh sebodoh itu dalam merasakan, sensing others people feeling gitu. Kayak mungkin gue senggak peka itu, insensitif atau ya. Jadi pas tahu dia yang emang mendem dari selama itu, and that's nonsense, really. Itu nggak masuk akal banget. Karena gue tuh setulus itu waktu itu. Kayak gimana ya, 2019 tuh, itu gue sweet 17, masih anget-angetnya. Gue tahu mungkin gue ada salah, tapi dia gak ngehargain effort gue yang lainnya gitu. Jadinya setelah dia bilang itu tadi ya, jago kan mendemnya, saat itu ya mungkin ngehargain dengan cara memendam itu semua, kayak ya udah. Tapi setelah dia bilang kalau itu semua cuma dia memendam perasaan, udah pura-pura ikutan sok sayang juga, gue kayak udah deh, udah banget sih, kata gue mah. Jauh-jauh, auzubillah minas my mantan Irojim. Gue sedih, iya ada saat itu, kayak yang bener. Gue kayak masih pengen bilang, yang bener. Gue masih pengen ngomong kayak gitu sebenarnya, tapi bener salahnya pun gue udah nggak bisa nilai. Ya nggak sih, maksudnya kayak setelah
misalkan gue nanya yang benar, perasaan waktu itu sayang banget. Setelah itu dia jawab apapun itu, setelah itu ya jawaban dia gue tetap gak bisa nilainya, karena selama ini udah banyak banget loh kebohongannya. Jadi nggak mau gue questioning lagi gitu, dan nggak mau gue pertanyakan, langsung aja. Ada lagi nggak yang fakta-fakta mau disampaikan belum tersampaikan? Terus kali dia ada sih tapi nggak mau ngungkit. Terus ya udah, gue udahan, gue blok aja pasirnya, kontaknya. Ya udah, di end. Selama berapa tahun ya berarti lain itu ada di gue, ya lama lah pokoknya, kan kita satu sekolah gitu. Dan akhirnya hari itu blok forever. Ini gue 99% kayaknya forever sih, yakin. Kayak, bro, tolonglah. Dengan segampang itu kah bilang mana ada? Kenapa harus itu gitu? Daripada ngasih tahu kayak apa salahnya waktu itu. Dan masalahnya posisinya tuh dia selalu beranggapan kalau gue ada orang lain, padahal nggak ada, cuy. Gue tuh jelek ya, gue tuh tidak cantik, far from the beauty standard banget, percayalah. Gak kurus, gak putih, gak bisa make up, gak bisa nyanyi, gak gak apa namanya, gak apa sih, berhijab, bukan gak berhijab, apa sih, gak berhijab, ya udah deh berhijab gitu. Jadi gue nggak bisa kelihatan rambutnya kayak gimana, tapi toh kalau dibuka juga jelek-jelek juga. nggak nggak tebel rambut gue botak lama-lama, ini juga karena stres. Ya, sangat jauh dari standar kecantikan itu. Gue cuma bisa modal apa ya, logik aja sih. Relationship gue tuh selalu modal logik aja, daripada selain itu. Karena gue nggak bisa, nggak tahu nanti ya, tapi selama ini nggak bisa gitu. Dan emang gak kaget juga kalau misalkan gue tuh dibuang gitu aja karena fisik, tuh gak kaget sebenarnya, bener-bener gak kaget. Yang gue gak suka adalah kalau dituduh, kalau diasumsikan ada cowok lain. Maksud gue ngotak lah, dari mana coba? Ya mungkin ada yang suka, bisa jadi ada, tapi ya udah, kalau kayak gitu lu bisa deh dengan kasarnya bilang kenapa masih ini sama orang lain, kenapa sih kontak sama orang lain. Maksudnya bisa kok frankly speaking gitu, langsung, gak usah disembunyi-sembunyiin, gak usah pakai asumsi halu kayak gitu. Gue tuh se-appreciate itu loh ketika udah ada orang, ya Allah, tolonglah, itu gue sudah ngebangga-banggain apa sih orang kalau suka aja nih, suka aja kayak sekarang. Gue tuh se-proud itu, kayak se-proud of him gitu. Kayak gue tuh ngebanggain orang yang gue suka loh. Ini baru suka ya, itu tuh gue banggain. Apalagi kalau emang someone attached to me gitu, kayak emang yang udah senempel itu. Ini kita konteksnya udah melalui pasang surut SMA ya. Jadi gue merasa bahwa se-attach itu gitu kita. Mungkin kalau apa namanya, kalau dilihat lagi ya lah, bocah sekolah masih blow on gitu. Betul, nggak salah. Betul banget, masih blow on iya. Tapi
effort di setiap tahapan itu loh yang gue maksud, yang bikin kita tuh udah attach loh dari lama, udah sebareng-bareng itu loh. Ya udah, singkat cerita, oke udah, bye forever. Gitu deh, paling Februari tuh Maret kemarin. Kesini-sini gue udah nggak percaya kalau ada yang suka. Nggak percaya itu. Ya, nggak tahu ya nanti. Paling apapun jadinya, di sini tuh adalah kayak jadinya gue sama siapa gitu di masa depan. Ya, menikah dengan siapa gitu di masa depan itu mungkin cuma atas dasar good deal, maybe. Gitu sih. Dan gue tuh selalu bilang ke si fake account ini buat jangan suka sama gue, percuma, gue nggak percaya gitu. Gue udah selalu wanti-wanti nih orang, tapi nih orang kayak sepede itu bilang ntar kalau lu tahu gue siapa pasti suka deh gitu. And si fake account ini tuh kayak dia tuh butuh waktu gitu untuk proof and datang dengan sesuatu gue, dan gue nggak bakal nungguin itu sih karena gue nggak percaya, balik lagi. Dan gue selalu wanti-wanti dia untuk gak usah ngomongin cinta-cintaan deh, gak usah ngomongin janji-janji manis gitu deh gitu. Itu malah bikin gue emosi. Kenyang. Kenyang sama kata-kata manis. Kayaknya kata-kata manis juga high glucose deh. Bikin gemuk. Nggak tahu deh, udah nggak ngerti lagi hidup. Pokoknya alhamdulillah gue dikasih rasa nyaman kayak gini gitu, kayak gini-gini aja tuh gue dikasih rasa nyamannya gitu. Karena gini, rasa tuh harus dialhamdulillahkan, soalnya itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa banget dipaksa. Sugesti, gue tahu ada namanya sugesti, tapi itu tetap menurut gue rasa tuh dikasih, rasa tuh anugerah, rasa tuh nggak bisa dibuat-buat. Jadi ya udah 11.53, mungkin sekian aja kali ya. Oh mungkin kucing update. Jadi kucing gue sudah ada 15, dengan ada satu yang lagi mengandung juga. Terus kalau kucing di luar banyak sekali. Yang di luar perbatasan pintu rumah tuh, pintu apa sih ya, pintu rumah ya, pintu rumah itu banyak yang di teras-teras itu. Kayak gitu deh guys. Semoga 2023, oh ya Ramadan, bentar lagi Ramadan 2023 lebih baik, barokah, amin ya Allah. Tahun ini Ramadan sendiri ya nggak, ya sendiri juga sih, malah makin rame dengan kucing-kucing ini. Ya udah, gue sih kalau ditanya prinsipnya apa gimana, nggak percaya. Gue ada di emosi tidak percaya. Betul, gue dapet kata-kata bagus nih. Keuangan itu didasari oleh ketidakpercayaan. Jadi kata-kata bagus dari siapa yang kemarin ya? Pak Dani apa Mas Ale ya? Lupa lagi. Ya udah deh. Mas Ale deh kayaknya. Pokoknya keuangan itu didasari dari ketidakpercayaan, dan ya gue menganut prinsip itu deh. Tidak percayaan. Oke, mungkin segitu aja. Udah 11.55. Thanks for you all yang listening ini sampai habis, yang dengerin ini sampai habis. Kayaknya nggak ada juga deh. Terus harus gue edit dulu, terus di up.
Oke, makasih semuanya. Bye-bye. See you. Gak tahu kapan. Bye, see you on the next podcast deh ya. Bye. Semangat. Yo guys.